datang pulang kampung anak pertama, lalu bawa oleh-oleh, orang tuanya senang, kemudian dia bilang besok rumah ini jadi milik kamu. Anak kedua datang mijiti bapaknya senang, terus langsung dia ngomong besok rumah ini jadi milik kamu. Anak ketiga datang pulang bawa rokok, orang tuanya senang, besok ini jadi milik kamu. Bapaknya mati, berantem. Wasiat orang tua, kok sampai mereka bermusuhan, maka sebenarnya pemicu permusuhan itu siapa? Orang tuanya. Saya berwasiat, kalau nanti bapak mati, ikuti pembagian waris persis seperti ini. Siapa di antara anakku yang tidak bersedia akan berhadapan dengan saya di akhirat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanya Ustaz, jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa kami memang mendapat wasiat dari ayah Ustaz. Jadi kami bersaudara berempat, dua laki dua perempuan. Nah pada saat wasiat bukan memang dibagi rata, tapi wasiat ayah itu sudah menentukan Ustaz. Jadi misalkan katakanlah ada rumah, nah rumah ini buat anak laki-laki, nah rumah satu untuk anak ketiga. Nah pertanyaannya adalah apakah kita tetap melakukan syariah rumah tersebut yang sudah ditunjuk kepada seorang anak laki-laki itu tetap dijual kemudian dibagi rata serta dibagi sesuai syariah, atau kita memang seperti itu aja Pak? Nah, secara nilai gimana Pak? Secara nilai yang satu rumah itu sama yang satu rumah berbeda itu hampir sama Pak. Berarti beliau dapat lebih banyak ya? Yang Satu rumah satu orang dapat lebih banyak, dapat setengahnya. Satu orang dapat setengah. orang itu kira-kira yang laki-laki itu dengan yang satu rumah dibagi bertiga itu nilainya satu orang itu hampir sama dengan yang tiga itu. Nilai rumahnya sama atau nilai per orangnya sama? Nilai rumahnya kira-kira sama. Nah, berarti kan satu orang dapat setengah, paling banyak sendiri. Ya. Kalau seperti ini akan merugikan anak yang lain. Baik begini Pak, jadi tolong dipahami. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk bersikap adil kepada anak. Dan adil itu dalam masalah hibah wajib rata. Kalau hibah, kalau warisan adil itu ikuti aturan. Karena Allah tentu saja aturannya maha adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah hanya perintahkan yang adil. Maka semua aturan Allah kita yakini pasti adil. 2:1 itu adil enggak? Ya. Wanita dapat 1, laki dapat 2, itu adil atau tidak? Kenapa? Karena itulah hukum Allah, dan hukum Allah pasti adil. Masalah misalnya Anda tanya hikmahnya, kita bisa memahami karena lelaki harus nanggung nafkah orang lain. Lebih dari itu, biaya hidup wanita itu sudah banyak, sehingga nafkah anak perempuan dengan nafkah anak laki-laki banyak mana? Secara umum, nafkah anak perempuan. Ya. Maka dia ketika dari kecil, dari lahir sampai dia besar, sampai dia dewasa, dia menghabiskan nafkah yang lebih banyak dibandingkan anak laki-laki secara umum ya. Maka wajar saja jika kemudian orang tuanya meninggal, warisan orang tua untuk anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki-laki. Kita bicara hikmah kalau kayak gini. Tapi kalau bicara hukum sesuai yang tadi dipesankan di surat An-Nisa. Selanjutnya, kalau orang tua berpesan seperti tadi, ini untuk anak pertama, yang ini kalian bertiga, dan itu tidak seimbang, maka anak 3 ini boleh minta kepada abangnya. Ketika abangnya nggak bersedia, nah ini kok sudah jadi wasiat orang tua. Kok sampai mereka bermusuhan, maka sebenarnya pemicu permusuhan itu siapa? Orang tuanya. Sering sekali orang tua yang dia tidak bisa nahan emosi. Emosi itu kan bisa bentuknya senang sekali atau benci sekali. Akhirnya kadang dia ngawur ketika menyampaikan sesuatu kepada anaknya. Anak datang pulang kampung anak pertama, lalu bawa oleh-oleh, orang tuanya senang, kemudian dia bilang besok rumah ini jadi milik kamu. Anak kedua datang mijiti bapaknya senang, terus langsung dia ngomong besok rumah ini jadi milik kamu. Anak ketiga datang pulang bawa rokok, orang tuanya senang, besok ini jadi milik kamu. Bapaknya mati, berantem. Siapa pemicu berantemnya? Makanya mohon kalau nggak ngerti jangan menyampaikan sesuatu yang berbahaya. Bisa jadi persaudaraan anak jadi terganggu gara-gara bapak.
Sehingga saya kalau dapat konsultasi seperti ini, semua hibah itu saya batalkan. Udah daripada rame, batalkan saja, kembalikan kepada hukum waris. Insya Allah lebih baik. Sehingga yang nggak jelas dulu bapak pernah bilang gini, kadang kan nggak jelas itu ya. Nggak jelasnya, misalnya nilainya nggak seimbang, kemudian ada sisi memberatkan salah satu anak dan seterusnya, itu membuat mereka jadi nggak akur. Maka akan lebih baik kalau kemudian dikembalikan semuanya lalu jadikan sebagai objek waris. Baik. Dan kita sarankan begini. Orang tua bisa memberikan wasiat dalam bentuk pesan moral. Ada namanya wasiat yang bentuknya pesan moral. Misalnya orang tua melihat anaknya kok ada potensi nggak bener kalau bagi waris, terus dia kumpulin, seluruhnya dikumpulin, kemudian dia ngundang ustadz. Ustadz, ini anak-anak saya, ini istri saya, ini saudara saya, dikumpulin saudara-saudaranya. Nah, tolong Ustadz jelaskan bagaimana cara bagi waris yang benar. Harta saya seperti ini daftar harga saya. Lalu sang Ustadz menjelaskan. Setelah dihitung sampai hasil akhir, masing-masing dapat apa? Dikunci. Terus orang tuanya pesan, saya berwasiat, kalau nanti bapak mati, ikuti pembagian waris persis seperti ini. Siapa di antara anakku yang tidak bersedia akan berhadapan dengan saya di akhirat. Masya Allah. Nah, kayak gitu kan terus dia, wah, nggak berani ya. Jadi pendidikan ditaruh di depan. Kalau sekiranya ada potensi yang nggak beres di antara anak, orang tua kan bisa melihat ya. Ini kira-kira ada anak yang serakah atau tidak. Dengan cara demikian terjagalah persaudaraan itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Ada lagi? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal saya izin bertanya, ayah saya suami Bisa dipindahkan. itu mempunyai satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Beliau tidak punya saudara laki-laki. Sebelum ayah saya meninggal, kakak laki-laki sudah meninggal. Jadi tinggal saya sama kakak perempuan. 10 tahun sebelum bapak saya meninggal, beliau ingin membagi warisan ke kami berdua dengan adil. Waktu itu, karena saya berpikir rumah itu adalah rumah kesayangan, saya serahkan ke kakak saya, maksud saya dengan tujuan saya waktu itu bikin surat pernyataan bahwa rumah ini boleh ditempati atas nama kakak saya, tapi tidak boleh dijual. Seiring perjalanan waktu, saya baru tahu bahwa rumah itu diserahkan ke anak-anaknya yang laki-laki. Anak-anaknya yang laki-laki. Anak kakak saya laki-laki 2. Jadi rumah itu diserahkan ke anak, jadi ke keponakan saya. Oh, ini punya anak laki-laki 2. Iya. Oh, baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, pernah saya menanyakan hal ini, tapi malah membuat keributan kakak saya tak suka, dan daripada saya ikut, saya diam maafkan. Yang ingin saya tanyakan, apakah dengan diamnya saya berdosa dengan tidak menjelaskan bahwa ini hal itu waris? Itu satu. Kedua, apakah bapak saya di sini juga terlibat dosa karena sebenarnya dalam hati beliau ingin akhir gitu, Ustaz? Baik, L ini punya anak nggak? Enggak. Meninggal enggak punya. Sudah menikah tapi enggak punya. Baik. Taib, kalau seperti ini posisinya berarti jika A ini meninggal, B masih hidup nggak? A meninggal. B. Ibu. Ibu meninggal. Ibu sudah meninggal. Ya. Baik, ibu meninggal, A meninggal. Harta warisan milik A. Kalau A meninggal, siapa ahli warisnya? Nah, sisa sepertiga dikembalikan kepada ahli waris yang ada sebagai rot, namanya rot, pengembalian. Ada sisa warisan, sudah tidak ada ahli waris yang lain, maka dikembalikan kepada ahli waris yang ada, namanya rot. Begitu. Sehingga cukup bagi 2 saja, P setengah, P1 setengah, P2 setengah. Nah, selanjutnya kok dikuasai oleh P1 sendirian?
lalu dia alihkan kepemilikannya ke anak dua ini, sementara P2 nggak dikasih, ini kedoliman P1. Begitu. Selanjutnya Anda bertanya, apakah kalau saya diam saya salah? Kembali kepada Anda sendiri. Anda rela nggak dikuasai oleh kakak Anda? Kalau Anda merasa udahlah nggak apa-apa, biar jadi milik kakak saya semuanya, selesai urusan. Tapi Anda harus rela, artinya tidak akan nuntut dunia akhirat. Tapi kalau hati kecilnya saya masih berat Pak, belum bisa nerima kayak gitu, berarti Anda belum ridho. Ketika belum ridho, kalau nggak selesai di dunia, lanjut di akhirat. Anda jadinya punya tabungan. Ada harta Anda yang diambil oleh kakak. Kembali kepada prinsip tadi, harta kita diambil oleh orang lain, walaupun satu ikatan keluarga, itu dijaga, tidak boleh. Dan nanti dia punya hak nuntut di akhirat. Begitu.